Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Sergio Conceição kembali menyuarakan kritik terhadap AC Milan setelah kekalahan mereka di Dinamo Zagreb yang membuat I Rossoneri harus berjuang di babak playoff Liga Champions. Meskipun AC Milan sebelumnya telah memenangkan 5 pertandingan Liga Champions berturut-turut dan dalam posisi yang baik untuk lolos langsung ke babak 16 besar, namun hasil dini hari tadi berujung dengan kekecewaan. Milan tidak mampu meraih kemenangan saat bertandang ke Dinamo Zagreb. I Rossoneri kebobolan gol setelah Matteo Gabbia terjatuh saat menghadapi tendangan Martin Baturina, dan situasi semakin buruk ketika Yunus Musa diusir dari lapangan. Meskipun Christian Pulisic berhasil menyamakan kedudukan, Marco Piazza memanfaatkan kesalahan pertahanan Milan untuk memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Insiden-insiden itu merugikan kami, tetapi selain itu kami kekurangan dasar-dasar sepak bola di babak pertama. Olahraga ini terdiri dari duel, baik menyerang maupun bertahan, agresi. Selama 20-25 menit pertama kami mencapai sepertiga akhir, tetapi tidak menendang atau menyelesaikan peluang. Ini adalah kesalahan individu, ujar Sergio Conceição kepada media Sky Sports seperti meluapkan amarahnya atas penampilan buruk timnya. Sergio Conceição juga menekankan bahwa meskipun timnya berjuang untuk bangkit setelah kartu merah, kesalahan individu yang mahal menghalangi mereka untuk meraih hasil yang lebih baik. Conceição menambahkan bahwa mentalitas dan agresivitas dalam duel adalah aspek yang perlu diperbaiki. Conceição mencatat bahwa masalah yang dihadapi Milan bukanlah hal baru dan telah diidentifikasi oleh pelatih sebelumnya, seperti Stefano Pioli dan Paulo Fonseca. Ia menekankan pentingnya kebanggaan individu dan motivasi dalam karir pemain. Conceição juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keterbatasan yang dihadapi timnya, termasuk absennya beberapa pemain kunci karena cedera dan skorsing. Milan kini berada di posisi 13, akan menghadapi Feyenoord atau Juventus di babak playoff. Kekalahan atas Dinamo Zagreb telah berdampak buruk bagi mentalitas para pemain AC Milan. Mike Mignon mengakui bahwa seharusnya Milan dapat tampil lebih baik mengingat betapa pentingnya laga ini. Dalam wawancaranya dengan Milan TV, ia mencatat bahwa hasil buruk tersebut sangat mengecewakan, terutama mengingat pentingnya pertandingan untuk mempertahankan posisi 8 besar di fase Liga Champions. Kami membuat kesalahan, kami seharusnya bisa finish di 8 besar, pertandingan yang tidak boleh dilupakan. Kami seharusnya bermain lebih baik. Moral sedang rendah, tetapi kami harus segera bereaksi untuk pertandingan mendatang. Kami tidak boleh menyerah. Kami adalah Milan. Malam ini kami bermain buruk. Kami harus terus maju dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan, ujar Mike Mignon. Dengan derby melawan Inter Milan sebagai laga berikutnya, AC Milan diharapkan dapat memberikan respon yang kuat. Namun hilangnya peluang besar di pertandingan melawan Dinamo Zagreb kemungkinan akan berdampak pada rencana transfer, termasuk kemungkinan perekrutan Santiago Gimenez. Kekalahan ini menjadi titik kritis bagi Milan, dan reaksi tim dalam pertandingan mendatang akan sangat menentukan arah mereka di Liga Champions dan kompetisi domestik. Mike Mignon dan rekan-rekannya harus segera bangkit untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Gelandang muda AC Milan Mattia Liberali kembali mengenang masa debutnya bersama tim senior AC Milan. Ketika itu dia mengaku merasa seperti anak kecil. Banyak yang mengingat gerakan, visi dan teknik yang ditunjukkan Mattia Liberali, terutama selama tur pramusim di Amerika Serikat. Musim ini setelah tampil mengesankan di tim Primavera, dia awalnya naik kelas ke Milan Futuro. Namun sayangnya, ia hanya mendapat sedikit waktu bermain karena Daniel Bonera kesulitan menemukan tempatnya di sistem permainannya. Pemain berusia 17 tahun tersebut akhirnya sempat bermain bersama kembali untuk tim Primavera. Tetapi setelah itu dia malah melompat dengan tampil di tim utama Rossoneri saat melawan Genoa di bulan Desember di bawah asuhan Paulo Fonseca.
Di sisi lain, AC Milan harus menangani bakat seperti Liberali dengan hati-hati, terutama mengingat adanya keraguan tentang pembaruan kontraknya di tengah minat dari klub lain di Serie A, ditambah perubahan agen baru-baru ini yang merupakan perkembangan menarik. Media Milan News berbicara kepada Liberali selama acara Trofeo Galbiati dan playmaker muda itu berbicara tentang sejumlah topik, termasuk laga debutnya tersebut. Saat saya bermain di tim senior, saya merasa seperti anak kecil di taman bermain. Itu adalah emosi yang unik yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Butuh waktu lama bagi saya untuk menyadarinya, tetapi itu indah, ujar Liberali kepada media Milan News. AC Milan tengah mengupayakan berbagai opsi untuk memperkuat skuad mereka. Dan nama Almughera Kabar dari Borussia Dortmund dikabarkan masuk sebagai opsi. Para direktur AC Milan mesti bekerja keras untuk memperbaiki tim yang telah mengungkap beberapa titik lemah yang tidak ditangani selama bursa transfer musim panas lalu atau mungkin telah terungkap di awal musim. Seperti yang dilaporkan calciomercato.com, Theo Hernandez butuh pemain pengganti yang kredibel dan dapat diandalkan. Davide Bertisagi sedang berkembang, tetapi idenya adalah untuk juga merekrut Almughera Kabar dari Borussia Dortmund. Rossoneri sudah lama menyukai bek kiri Jerman itu dan sudah mulai menghubungi agennya. Sekitar seminggu yang lalu, Giovanni Monchada terbang ke Jerman untuk serangkaian pertemuan dengan klub dan agensi Jerman. Pertemuan itu adalah pertukaran informasi, peluang, dan ide yang besar untuk masa kini dan masa depan. Manajemen bertanya tentang situasi Giovanni Reina dan kemungkinan biaya Kabar yang keduanya telah tersedia di bursa transfer. Namun yang jadi masalah adalah dengan bursa transfer yang hanya tinggal tersisa sekitar kurang dari 1 minggu lagi dan prioritas Milan saat ini sedang menyelesaikan proses transfer Santiago Gimenez, proses perekrutan Kabar sepertinya akan terhambat. Paling cepat Milan bisa mendatangkan sang pemain di bursa transfer musim panas mendatang, sehingga Sergio Conceição mau tidak mau harus memanfaatkan skuad yang ada hingga akhir musim nanti. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.